Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tafa amma ba'd. Segala kebaikan dan junjungan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak pada yang benar kecuali Dia. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga semoga kesejahteraan senantiasa tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, dan siapapun dari umatnya yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Bapak dan teman-teman yang terhormat, kita akan mengangkat tajuk pada malam ini dengan judul Di Jalan Dakwah. Di Jalan Dakwah. Tajuk ini sebenarnya berat untuk kami sampaikan karena kita akan berbicara tentang suatu tugas yang besar. Akan tetapi karena ini adalah amanah dari atasan, dari wazir, untuk disampaikan ke jaliah masing-masing. Dari itu kami dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mengambil faedah-faedah yang bermanfaat dari ulasan yang akan kita sampaikan. Di jalan dakwah. Kata dakwah, teman-teman, tentu sudah hal yang ma'ruf untuk kita dengar. Dia adalah dari bahasa Arab, tapi juga sudah menjadi kata padanan yang dipakai dalam keseharian kita, terkhusus orang Nusantara, Indonesia ataupun Melayu, menggunakan kata dakwah. Dakwah sudah ma'ruf. Dan kita lihat kata dakwah ini, dia merupakan isim masdar dari kata da'a yad'u da'watan. Da'a artinya mengajak atau menyeru. Mengajak, menyeru, itu disebut dengan da'a. Yad'u artinya dia sedang menyeru. Dan isim masdarnya adalah da'watan. Maknanya adalah an-nida. Maknanya adalah an-nida. Kalau kita berikan translate atau terjemah untuk bahasa pendekatan kita, Bapak-bapak, teman-teman, apa itu dakwah? Dakwah itu punya makna yang banyak, punya makna yang banyak. Itu nanti merujuk kepada satu keadaan, yaitu bagaimana mengajak manusia ke jalan kebenaran. Itu dimaksud dengan dakwah. Ya, dakwah bisa dimaknai dengan ajakan, seruan, ya. Kemudian dakwah juga bisa diterjemahkan dengan menyampaikan, dorong, motivasi, membina, mendidik, memberi edukasi, dan hal-hal yang makna kata yang dekat semakna dengan itu disebut dengan apa, Pak? Dengan dakwah. Disebut dengan apa? Dengan dakwah. Dan kalau kita melihat kondisi seperti ini, teman-teman, maka kita memahami bahwasanya dakwah adalah sebuah aktivitas dan tugas yang pasti digeluti oleh setiap orang dalam kehidupan. Ya. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran merespon dakwah dengan makna menyampaikan. Allah ketika berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Maidah, Ya ayyuhat rasul, wahai rasul. Berarti rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikanlah olehmu apa yang telah diturunkan kepadamu. Berarti kata balligh di sini maknanya adalah dakwah. Ini apa? Menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang dakwah seseorang di dalam surah Ghafir. Orang beriman yang berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, mali ad'ukum ilan najah. Bagaimana respon kalian? Saya mengajak kalian kepada, kenapa kalian merespon seperti respon yang salah, sikap yang salah. Ad'ukum ilan najah. Saya mengajak kalian kepada jalan keselamatan, jalan kesuksesan, jalan ke surga. Wa tad'unani ilan nar. Sementara kalian mengajakku menuju neraka. Ini dakwah antara apa? Antara muslim dengan kafir, antara yang hak dengan yang batil, antara surga dengan neraka. Ini sering kita temukan dalam kehidupan. Kita mengajak manusia
kepada kebenaran, tapi justru direspon dengan apa? Dengan cara yang salah. Ini juga menggunakan kata dakwah, ya, menggunakan kata dakwah. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam seperti para ulama, ya, Al-Imam Abu Mansur Ibnu Azhari menjelaskan makna dakwah ini dalam kitab beliau Tahdhibul Lughah. Beliau berkata, wad du'atu qaumun yad'una ila bai'atin hudan aw dhalal. Kata para ulama seperti Ibnu Azhari rahimahullah, kalau dakwah itu adalah aktivitas, maka orang yang mengajak disebut dengan dai. Disebut dengan apa, Pak? Dai. Jamaknya nanti pluralnya adalah disebut dengan du'at. Du'at. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dai atau du'at? Kata beliau, qaumun yad'una ila bai'atin hudan aw dhalalah. Yaitu sekelompok orang yang mengajak orang lain menuju jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Ini disebut dengan dai, Pak. Makna secara umum. Kemudian kata beliau, wahiduhum da'in. Bentuk mufradnya atau singularnya adalah da'i. Wa rajulun da'iyatun kana yad'un nasa ila bid'atin aw dinin. Dan seseorang da'i, dia pasti menduduki salah satu dari dua posisi. Ima dia mengajak kepada jalan kesesatan, atau dia mengajak manusia, menyuruh manusia menuju jalan kebenaran. Jadi kalau kata dai secara umum kata beliau, maknanya adalah orang yang mengajak. Nanti dilihat dia dai ini kemana. Dai yang mengajak kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan tol, atau dia justru mengajak orang lain menuju jalan yang menyimpang, jalan setapak, jalan yang tidak dikenal, atau jalan yang rusak. Ini mana dai. Dan tentu bahasan kita bukan tentu bahasan kita lebih merujuk kepada dai yang mengajak kepada kebenaran. Dai yang mengajak kepada kebenaran. Teman-teman yang terhormat, kalau kita lihat sebenarnya manusia di dalam hidup ini tidak terlepas dari dakwah. Kita lihat dari mana tadi, ya. Manusia tidak lepas dari mananya dakwah. Karena dakwah itu pasti meliputi daripada 3 rukun. Pertama, ada dai yang mengajak. Yang kedua, ada namanya mad'u, objek yang diajak. Dan yang ketiga, ada namanya muatan atau materi yang disampaikan. Ini rukun dakwah. Dakwah itu bisa dikatakan dia memiliki rukun, ada 3. Satu, ada yang mengajak. Kedua, siapa yang diajak. Dan ketiga, apa yang diajarkan atau apa yang disampaikan. Ini namanya apa? Rukun dakwah. Gitu. Nah, kalau kita lihat 3 poin ini makna secara umum, maka tidak seorang pun di muka bumi ini pasti dia melingkup dalam lingkungan dakwah tadi. Kalau dia tidak yang mengajak, pasti dia yang diajak. Pasti dia yang diajak. Kalau dia tidak ustadz, berarti dia adalah objek yang diajarkan, objek yang belajar. Kalau dia tidak orang yang mengajak kepada kebenaran, ya, pasti dia ada orang yang mengajak kepada kebenaran, ada orang yang mendapatkan faedah daripada yang disampaikan. Ada orang yang mengajak kepada kesesatan, dan ada pula korban yang berjatuhan. Pasti itu, Pak. Dan tidak ada manusia lepas daripada ini. Maka dari itu antara dakwah hak dan batil, kebenaran dan kesesatan di muka bumi terus berjalan semenjak bumi diciptakan sampai akhir koordinat kehancuran. Ya. Maka dari itu kita perlu tahu posisi kita di mana. Apakah kita sebagai pendakwah atau yang didakwahkan. Nah, kemudian apakah kita bisa meraih jalan dakwah yang di atas kebenaran atau tidak? Ini perlu untuk kita ketahui. Baik, kemudian berikutnya yang ingin kita sampaikan di sini, bahwasanya dakwah adalah tugas yang sangat mulia. Dia adalah wadhifah, tugas yang sangat mulia dan besar. Kenapa, Pak? Karena ini adalah tugas yang diemban oleh orang-orang terbaik yang pernah menginjakkan kaki di planet bumi ini. Siapa itu, Pak? Para nabi dan rasul. Mereka berdakwah semuanya. Para nabi dan rasul mereka berdakwah. Siang malam mereka berdakwah. Ya, siang malam mereka berdakwah. Nah, kalau orang-orang mulia yang mengambil job ini, mengambil
peran penting ini berarti dipastikan tugas ini adalah tugas yang mulia. Maka dari itu, dakwah yang benar, dakwah yang jujur, dan dakwah yang niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tugas yang sangat mulia dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditopang dengan dalil, Allah berfirman berbicara masalah dakwah dalam Quran di beberapa tempat. Di antaranya dalam surah Fussilat, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya melebihi daripada orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Berarti di sini apa, Pak? Maknanya adalah dakwah. Ya, di antara tafsirannya adalah ayat ini berbicara tentang bagaimana fadilah dan keutamaan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan kebenaran. Ke jalan kebenaran. Baik, adapun dari hadis sangat banyak bagaimana motivasi Nabi SAW tentang fadilah dakwah. Bahwasanya dakwah adalah tugas yang mulia dan bisa bernilai ibadah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa amrun bil ma'rufi sadaqah." Dan engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, maka itu terhitung sedekah di sisi Allah. Wan nahyu 'anil munkarin fa huwa sadaqah. Dan engkau mencegah manusia, melarang atau mengingatkan orang lain dari kekeliruan dan kesalahan, maka ini justru bernilai sedekah bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah." Engkau mencegah orang lain untuk terjerumus kepada keburukan, maka hal itu terhitung sedekah bagimu di sisi Allah. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Ali untuk berdakwah. Berarti ini apa, Pak? Yang mengutus Nabi, yang diutus Ali. Berarti kalau kita beri pendekatan, pemerintah atau pemerintah atau pimpinan tertinggi, presiden mengutus wazir. Karena Ali bin Abi Thalib adalah orang kepercayaan Nabi SAW. Orang yang membantu bagaimana tegaknya dakwah Islam ini banyak perannya Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi suatu kaum, beliau berpesan, "Ya Ali, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Wahai Ali, sekiranya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menampakkan kebenaran kepada seseorang karena sebab kamu, khairul laka min humurin na'am. Maka hal itu lebih baik bagimu daripada nilai seekor onta merah. Nah, di masa Arab dahulu, kendaraan terbaik itu adalah onta merah, onta na'am, humurun na'am namanya. Itu kalau kita ambil sampel ke masa kita sekarang, seperti mobil termewah di masa ini. Berarti apa? Lebih mulia, lebih berharga daripada harta yang mahal. Itu orang dapat hidayah satu, Pak. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 10 orang? Ini adalah dalil atau argumentasi yang bisa dipakai bahwa menunjukkan bahwasanya dakwah adalah tugas mulia dan dia bisa menilai ibadah. Kenapa? Bagi siapa? Bagi orang yang menjalankannya dengan benar. Karena dakwah adalah yang pertama sekali memikulnya adalah para nabi dan para rasul. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan khulasah atau pernyataan di dalam kitab beliau Jala'ilul Afham. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? "Fad-da'watu ila Allah hiya syai'un," atau kata beliau, "hiya syai'un," atau "hiya wazifatul mursalin wa atba'ihim humul khulafa'ur rusul." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun dakwah yang mengajak, menyeru dan mengajarkan manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, hiya wazifatul mursalin wa atba'ihim. Ya, dakwah itu adalah
tugasnya para rasul dan orang-orang yang berjalan di belakang mereka. Tahu lagi apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Bahwasanya dakwah ini adalah wazifatul mursalin wa atba'ihim. Tugas yang diemban oleh para rasul dan siapapun yang mengikuti jalan mereka. Sehingga jalan mereka tentu siapa, Pak? Orang para ulama, orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang memiliki girah kecemburuan di atas kebenaran. Nah, gitu, Pak. Berarti apa? Dakwah adalah tugas ya high level job, job tertinggi. Ya, tapi bukan job dalam arti di sini untuk bisnis, untuk mencari keuntungan dunia, tidak. Melebihi daripada tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat mulia. Ah, gitu. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin inti. Kita akan berbicara, teman-teman, tentang simpul-simpul dakwah atau pesan-pesan dakwah yang mesti kita ketahui. Apa sih yang perlu saya lakukan sebagai muslim? Karena berbicara topik ini tentu tidak hanya menyorot satu posisi sebagai seorang ustaz, sebagai dai, sebagai syekh, sebagai ulama, tidak. Tapi ini mencakup umum. Kita sebagai orang awam pun dapat faedah ini, insyaAllah. Nah, apa sih simpul-simpul dakwah yang perlu kita ketahui, Pak? Jadi maknanya peran apa yang bisa saya ambil? Apa yang bisa saya lakukan? Rambu-rambu apa yang mesti saya ingat? Agar apa? Agar saya bisa hadir di dalam apa? Di dalam circle dakwah. Imma saya orang yang mengajak, ataupun saya adalah orang yang diajak. Ya, ini masuk circle dakwah maksudnya. Nah, hal ini akan kita bawakan dari pesan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surah An-Nahl. Coba kita simak, Pak, bagaimana pesan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Kita lihat terjemahannya, wahai Muhammad, serulah mereka, serulah manusia, ya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Sini mencakup kedua-duanya. Dengan apa? Yang pertama kata Allah, bil hikmah, dengan hikmah. Kita akan jelaskan di mana. Kemudian berikut yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan ajaklah manusia dengan cara yang kedua, yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan perdebatan yang baik dan mulia. Ya. Ayat ini, teman-teman, memberikan pesan yang sangat krusial untuk kita ketahui, yaitu tentang simpul-simpul indah ketika atau yang perlu diperhatikan bagi pemangku dakwah. Dakwah, ingat tadi, saya tidak maksudkan ustaz saja ya, tapi masuk di sini semua kita kaum muslimin, baik yang berdakwah ataupun yang menerima dakwah, Ini masuk ke dalam tajuk ayat ini. Apa kata Allah? Yang pertama, ud'u ila sabili rabbik. Wahai Muhammad, serulah manusia menuju jalan Rabbmu. Apa pelajaran dari ayat ini? Pertama, Allah memberikan pesan tentang sikap orang atau sifat orang yang mengajak. Seorang dai, orang yang mau mengajak manusia ke jalan kebenaran, maka dia perlu memperhatikan sifat itu. Apa itu? Perintah ketika berdakwah, hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin mengajak manusia untuk mengenal Allah. Jadi apa yang bermain di sini, Pak? Ada sifat ikhlas, kemurnian, kejernihan niat dan tujuan. Ini ayat di penggalan ini, Pak. Ya, penggalan ini. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu. Dan simpul ini adalah jalan yang dipakai oleh seluruh para nabi.
Seluruh para nabi dan rasul berada di poin ini, Pak, simpul ini. Dan mereka tidak keluar daripada ini. Dan mulai dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di posisi ini. Menjaga tujuan, niat. Iya. Kata Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah berfirman tentang beliau di akhir surat Yusuf, Kul hadhihi sabili. Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, inilah jalanku, jalan dakwahku. Ad'u ila Allah. Saya mengajak kalian menuju Allah. Ya, menuju Allah. Berarti apa, Pak? Nabi juga melanjutkan warisan ekstafet pendahulu beliau, para nabi dan rasul, yaitu berdakwah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Pak? Dengan keikhlasan. Jaga niat. Menjaga niat dan keikhlasan. Jangan sampai terpatri niat-niat yang salah. Apa di antara bentuk niat yang salah? Di antara bentuknya adalah orang yang berada di ring atau gelanggang dakwah, terutama dia sebagai ustaz, sebagai figur dai, sebagai figur syekh, sebagai seorang alim, yang bisa jadi dia mengambil yang disampaikan itu adalah kebenaran. Tapi ternyata di sana ada niat-niat yang salah. Justru dia berusaha mengajak manusia, walaupun lisannya mengajak manusia kepada jalan Allah, tapi niatnya justru untuk mengesankan bagaimana manusia itu mengagungkan diri. Ini adalah bentuk niat yang salah. Berarti dia tidak ikhlas dalamnya. Karena apa, Pak? Karena dakwah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk mengenalkan manusia kepada Allah Rabbul Alamin, agar dia menjadi sebaik-baik makhluk yang mengenal Al-Khaliq, sebaik-baik hamba yang mengenal penciptanya, sehingga dia memberikan ubudiyah, ketawaduan, ketunduan, kekhusyuan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dia orang manusia, bagaimana manusia mengenal kebenaran sebagaimana yang Allah kehendaki. Kenapa? Ilmu yang sudah diberikan kepada dai, kepada para nabi, kepada para rasul, dan orang-orang yang menjadikan isafat perjuangan mereka. Jadi kalau ada niat orang salah, ini tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena berdakwah itu mengenalkan manusia untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri. Ya. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi daripada orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada perkataan yang bagus, pesan yang bagus yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, yang disyarah belakang menjadi kitab Fathul Majid. Beliau mengatakan, memberikan komentar ketika berbicara tentang ayat ini. Apa kata beliau? Beliau berkata rahimahullah, at-tanbihu 'ala al-ikhlas. Ayat ini ayat berbicara kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, atau yang ayat tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu, untuk mengenal Rabbmu. Maka kata beliau, at-tanbih, yaitu tentang al-ikhlas, bagaimana seorang yang berdakwah berusaha untuk memperhatikan niat yang ikhlas, niat yang murni di dalam berdakwah. Lianna katsiran, karena sebahagian orang lau da'a ila al-haqqi wa yad'u ila nafsihi. Terkadang sebagian orang, Pak, terkesan dia mengajak orang lain untuk mengenal Allah, tapi justru di hatinya ada kecenderungan bagaimana orang lain untuk mengagungkannya, bukan untuk mengagungkan Allah. Bagaimana untuk melihatkan dirinya adalah dirinya yang berjasa, dirinya adalah ustaz yang berilmu, yang lebih luas, lebih banyak followernya. Ini adalah bentuk kesalahan dalam praktek dakwah. Kesalahan dalam praktek dakwah. Atau contoh yang lain, teman-teman. Contoh yang lain di antara bentuk niat yang rusak di dalam dakwah adalah bagaimana manusia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang berdakwah tapi dia lebih mengagungkan Nabi SAW ketimbang Allah Rabbul Alamin. Ini juga praktik dakwah yang salah. Ya. Ada sebagian orang menggunakan bahasa atau nilai-nilai kebenaran, tapi justru masyarakat difahamkan bagaimana mengagungkan Nabi melebihi daripada mengagungkan Allah. Ini juga niat yang salah. Niat yang salah. Ada pertanyaan, teman-teman. Apakah Nabi ketika beliau berdakwah, beliau mengajarkan umat
untuk mengagungkan diri beliau atau mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah, Pak. Tak ada satupun dalil baik itu hadis dari Nabi SAW yang mengagungkan saya. Tidak ada. Kenapa? Karena yang diagungkan itu mestinya Allah Rabbul Alamin. Iya. Adapun terus bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sikap kita adalah penghormatan, bersyukur kepada Allah dengan diutusnya beliau. Kita mesti ihtiram kepada Nabi SAW, mencintai beliau karena beliau telah berjasa kepada kita. Masuk akal tak, tuan? Orang kalau sudah berbuat baik kepada kita, apa sikap kita? Makasih. Kita muliakan beliau, kita jaga harga diri beliau, kita jaga kita jaga pesan-pesan yang beliau sampaikan. Tapi ingat, jangan sampai mengagungkan Nabi melebihi daripada mengagungkan Allah. Berarti kalau sikap ini yang diterima oleh jamaah, dipastikan salah cara dalam apa? Dalam niat atau cara dalam menyampaikan seorang dai. Dan ini banyak penyakit ini, Pak. Penyakit ini banyak sekali di tengah kaum muslimin. Saudara kita yang menjadi objek dakwah, justru terkadang lisan dan cara beribadah mereka lebih mengagungkan Nabi ketimbang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa-apa itu selalu Nabi, bersolawat dengan Nabi SAW. Benar, solawat itu ibadah, teman-teman. Tapi kalau umpama sikap ini lebih kepada mengagungkan Nabi, ketimbang mengagungkan Allah Alamin, berarti ada yang salah dalam dakwah. Ada orang yang apa-apa itu harus disolawatkan. Setelah disolawatkan, kalau ada hajat, mesti mintanya kepada Nabi SAW. Itu praktek itu sudah ada, Pak, dalam masyarakat sebagian masyarakat Islam. Praktek itu sudah ada. Ini bagaimana mereka mengagungkan Nabi SAW, tujuannya maksudnya mengagungkan Allah, tapi apa-apa mesti melalui Nabi. Karena diberilah selawatan yang salah, yang berlebihan terhadap Nabi. Mengagungkan Nabi di puncak level yang Allah berikan kepada beliau. Ya, Nabi dipuja, dipuji, diagungkan, disanjung setinggi langit. Padahal Allah tidak memberikan sanjungan seperti itu. Allah tetap memberikan posisi Nabi sebagai Abdullah wa Rasulullah. Hamba Allah dan Rasulnya. Tidak pernah naik level di atas itu, Pak. Level ketuhanan tidak ada. Level ketuhanan tidak ada. Allah ketika berbicara menyanjung Nabi, memuliakan Nabi dalam Al-Quran, di peristiwa Isra Mi'raj, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah memulai dengan mentanzih dirinya, mensucikan dirinya. Agar apa? Untuk menepis segala bentuk keyakinan dan ideologi yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebutkan di sini? Allah yang memberikan informasi besar. Apa itu? Asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba di sini, Pak? Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang kedua. Kapan itu? Di malam hari, di suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Ini peristiwa Isra. Nah, kalau coba perhatikan di sini, bagaimana Allah mengajarkan adab ini kepada kita, bahwasanya umat ini harus dididik. Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul Allah. Dan di sisi Allah, ini adalah pelakat dan sanjung yang mulia untuk Nabi. Tak boleh lebih daripada itu, Pak. Kalau dilebihkan sampai ke derajat level ketuhanan, sehingga apa-apa itu harus Nabi dahulu, kemudian Nabi disanjung, kemudian dia sampai bikin-bikin salawat untuk meminta kepada Allah, dan disanjung Nabi, tujuannya adalah Nabi yang diminta, bukan Allah Rabbul Alamin. Ini tentu ajaran yang salah. Tentu ajaran yang salah. Berarti apa, Pak? Kita gagal dalam menyampaikan dakwah untuk ila sabili rabbik. Ajak manusia kita tahu. Kenalkan Allah kepada manusia, bukan untuk mengagungkan apa? Mengagungkan selain Allah SWT. Jadi kalau Nabi saja, Pak, seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Dan praktek seperti ini, Pak, ada banyak. Dan inilah yang telah meluluh lantakkan, menghancurkan agama-agama samawi sebelumnya, terutama agama Nabi Isa AS. Agama Nabi Isa, teman-teman, adalah agama tauhid. Orang-orang Bani Israel itu dibimbing oleh Nabi Isa di atas tauhid. Mengagungkan siapa? Allah Rabbul Alamin, bukan mengagungkan diri beliau. Nabi Isa tidak pernah mencari masa, mengajak manusia untuk berdakwah, agungkan saya. Tidak benar, Pak. Justru untuk mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Maka nanti ada komunikasi antara Allah dengan Nabi Isa di hari kiamat. Allah rekam dalam surah Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah? Coba kita lihat bunyi ayatnya biar pas.
Sebentar Pak ya. Ini rekaman bagus sekali Pak, rekaman ayat. Ketika Allah berbicara dan berkomunikasi dengan Nabi Isa alaihi salam tentang apa? Tentang bagaimana lurusnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa, tapi justru dilencengkan oleh orang-orang sebelum beliau. Dilencengkan oleh orang-orang setelah beliau. Ini maka Nabi Isa menyangkal. Apa kata Allah? Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah menyeru, berbicara, memanggil Nabi Isa, Isa bin Maryam. A anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wa Isa, apakah engkau yang telah mengajak, mendakwahkan kepada manusia, ambillah saya dan ibu saya sebagai dua Tuhan yang ketiga selain Allah. Apa Anda mengatakan seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa? Perhatikan. Qala, Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak hak untuk aku sampaikan wahai Allah. Tak mungkin tugas yang aku sampaikan ajaran yang aku dakwahkan bukan ajaran yang aku perintahkan kepadaku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah mengatakan itu wahai Allah, walaupun sekali, engkau lebih tahu daripada saya. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwa. Makanya aku sembunyikan. Dan aku tidak mengetahui secara detail apa yang ada pada dirimu. Innaka anta a'lamul ghuyub, dan kau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ini pembelaan Isa. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau serukan yang perintahkan kepadaku. Apa itu? Ini keywordnya di sini Pak. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan engkau menyembah, mengagungkan, membesarkan, beribadah, bertauhid hanya untuk Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini kan terang Pak. Nabi Isa membela diri. Kenapa? Beliau berdakwah pada posisi tadi. Ud'u ila sabili rabbi. Ajak manusia untuk mengenal Allah, bukan untuk mengenal selain Allah. Baik itu Nabi apalagi selain mereka. Jadi, kalau ada yang mengajak berdakwah untuk mengagungkan diri, mengagungkan sosok, mengagungkan gelar, mengagungkan posisi, mengagungkan nasab, mengagungkan keturunan karena saya zuriat Nabi, karena saya adalah keturunan wali songo, wali ini, wali itu, maka dakwah Anda salah. Bukan untuk ini kita berdakwah. Kita berdakwah bagaimana membuat saat Anda yang sedang berdakwah dan semua manusia menjadi kecil di hadapan Allah. Tunduk hanya kepada Allah dan bertauhid hanya kepada-Nya. Tidak melakukan bentuk penyelewengan. Ini tujuannya. Maka ini pengalaman pertama yang Allah ajarkan di pilar yang pertama ini, simpul yang pertama ini, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di dalam pengajakan ini Allah memberikan tata cara adab. Apa yang diajarkan oleh Allah? Bil hikmah. Jalan manusia kepada jalan Allah dengan apa? Dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Apa maksud hikmah? Hikmah ini kata yang sudah kita pakai tapi dari kita perlu hikmah, gitu ya. Apa arti hikmah, Pak? Hikmah kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, seperti pernyataan Imam Mujahid bin Jabal, seorang tabi'in rahimahullah, beliau pernah berkata begini. Ini maksud dengan hikmah adalah al-isabatu fil qawli wal fi'l, yaitu kebenaran, ketepatan di dalam apa, Pak? Di dalam ucapan dan perbuatan. Itu hikmah namanya, Pak. Kata para ulama, wad'u syai'i fi mawdi'i. Engkau meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka Anda disebut dengan orang yang hikmah. Paham saya, Pak? Perkataannya cocok di lingkungan itu atau di majelis itu. Ya. Kemudian perbuatannya cocok di masa dan saat yang dibutuhkan. Itu namanya hikmah, secara pendekatan bahasa. Tapi yang dimaksud oleh hikmah di sini ya Bapak, yang maksud oleh hikmah kata para ulama tafsir, yaitu mengajak manusia dengan dengan ilmu, dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, dengan pernyataan-pernyataan dari para sahabat, para ulama-ulama yang hebat telah mendahului kita. Maka kita pakai argumentasi mereka. Untuk apa, Pak? Untuk menjaga keautentikan dan kemurnian agama. Jadi dengan apa, Pak? Dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Dan salah satu hikmah adalah Al-Quran, ketepatan. Al-Quran pasti berbicara tepat. Kalau Al-Quran berbicara, pasti kebenaran. Dan Nabi SAW juga demikian. Hadis yang disampaikan oleh Nabi, itulah kebenaran. Maka ketika kita berdakwah kepada manusia, teman-teman, maka wajib bagi kita untuk mengajak manusia dengan apa, Pak? Dengan hikmah.
dengan membawakan argumentasi, dengan ketepatan bahasa, dengan kejujuran dan kebenaran. Gak boleh kita berdakwah dengan apa Pak? Dengan dengan hurufat, dengan dongeng. Itu gak boleh dakwah gitu Pak. Apa yang disampaikan, yang penting orang bagaimana orang bikin orang ketawa, walaupun berdusta. Karena dibikinlah cerita-cerita halu, cerita-cerita apa yang membuat akal manusia tuh di apa Pak? Di luar nalar, di luar pintu. Ya, di luar jangkauan. Sehingga apa? Membuat orang, oh, Masya Allah, ya Allah, geleng-geleng kepala orang. Apa yang dibikin cerita-cerita halu? Ini enggak benar. Yang Allah ajarkan apa? Dengan hikmah, dengan ilmu, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan dalil sunnah, dengan pernyataan para salaf, para ulama. Itu dakwah. Tak boleh kita bikin ngarang-ngarang sendiri, tak boleh. Lain hal kalau pengalaman ya, pengalaman yang ada kaitannya dengan materi boleh. Dan selama itu tidak bercanggah dengan pokok-pokok agama, tidak masalah. Tapi kalau bercanggah dengan pokok agama, tak boleh. Iya, dusta, walaupun benar yang Anda alami. Ada orang cerita dalam dakwah, saya ini adalah keturunan wali. Kakek nenek saya wong dulu keturunan nabi. Nah, kakek saya itu hebat, wali, saking hebatnya Bapak bisa mi'raj ke langit 70 kali sehari semalam. Nah itu gimana kira-kira Pak? Mi'raj atau mi'raj Pak? Naik ke langit bertemu Allah 70 kali sehari semalam. Kira-kira masuk ada tuh Pak? Masuk ada Pak? Mi'raj ke langit 70 kali sehari semalam, masuk ada tuh? Tak masuk Pak. Mana? Mau pakai apa kita dalil? Dalil apa yang dipakai itu? Seakan-akan dia sedang merendahkan Nabi SAW. Dia sedang membantah ayat Al-Quran. Yang Nabi SAW ketika Allah berbicara tadi di surah Isra apa itu? Yang telah memperjalankan hambanya satu malam. Satu malam Pak. Berapa tuh? Sekali. Dan sekali seumur hidup tidak pernah berulang lagi. Tidak pernah berulang lagi. Jadi Nabi Isra itu punya Allah itu ke langit berapa kali? Sekali seumur hidup beliau. Dan itu sebagai mukjizat yang Allah berikan untuk beliau. Tidak ada Nabi yang melakukan kali kedua. Nah, ini kalau ada kakek buyutnya karena dia orang hebat, orang mulia gitu ya, keturunan wali dan semisalnya, mi'raj sehari semalam itu 70 kali. Dan itu Pak membuat jamaah melongo. Yang cerdas ya dengan kecerdasan lah, artinya ada mereka menolak yang agak kritis ya. Tapi bagaimana dengan yang awam, orang-orang ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang tani, bapak-bapak kita yang seharinya di ladang, belajar jarang, sesekali ada kumpul dakwah besar, ternyata yang disampaikan halu. Ini Anda tidak berdakwah dengan hikmah. Anda ingin merusak manusia. Anda ingin merusak orang lain. Ajarkan manusia tentang tauhid. Ajarkan, kenalkan manusia tentang sunnah. Sunnah baginda Rasulullah SAW. Bukan untuk merendahkan Rasul. Tapi meskipun demikian tetap banyak yang menjadi apa? Yang menjadi follower. Hanya apa yang bela itu. Wah ini memang faqih muqaddam ini. Faqih muqaddam dari Yaman. Dari keturunan Arab, keturunan Nabi. Sehingga diagung-agungkan. Air basuh tangannya diperbutkan, cucian kakinya diminum, bekas rokoknya diperbutkan, selendang mesalnya dijual beli dengan harga jutaan, kaya raya Pak. Berarti Anda salah dalam berdakwah. Allah mengajarkan Anda berdakwah dengan hikmah, dengan ilmu. Kemudian di antara makna ilmu yang berikutnya teman-teman, di antara makna hikmah berikutnya adalah berdakwah dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Ya, hikmah itu maknanya juga bermakna lembut. Kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut tidaklah ada pada suatu keadaan kecuali dia akan semakin memperindah keadaan itu. Wala yanzi'u an syai'in illa syana. Tidaklah diangkat dari suatu keadaan kecuali dia akan memperburuk keadaan. Jadi kita dalam dakwah perlu hikmah. Apa bentuk hikmah teman-teman? Di antara bentuk hikmah adalah kata para ulama, yaitu mengajarkan manusia dengan ajakan yang lembut. Kata-kata yang baik, sopan, terutama bagi orang-orang yang belum sampai ilmu kepadanya. Tapi tipe orang ini kalau umpama dia memang ilmu belum sampai Pak, dia melakukan kesalahan, terang kesalahan yang dilakukan di depan kita, tapi sayangnya dia belum sampai ilmu kepadanya, dia belum pernah mendapatkan pemahaman yang benar tentang sunnah, tentang tauhid, akhirnya dia melakukan hal yang bercanggah dengan keduanya. Maka kalau tipe orang ini, karena dia tidak tahu tadi Pak, sekiranya ilmu itu sampai kepada mereka segera berbalik 180 derajat. Orang seperti ini Pak dakwah dengan lembut. Dan ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang seperti ini kita dakwah dengan lembut. Jangan kita serta-merta karena dia melakukan salah, oh ini salah, ini haram, ini haram. Tidak boleh. Ajarkan dong. Jangan langsung menjustis sebelum kita meneliti ini kesalahan ini kenapa?
Ini makna dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Dahulukan persakaan baik. Oh, mungkin orang yang belum tahu. Baik kalau gitu kita duduk dulu. Diajak Pak, saya melihat Bapak melakukan ini. Apakah ilmunya belum sampai kepada Bapak? Bahwasanya umpama ini apa namanya memakai jimat itu nggak boleh. Tidak boleh dan misalnya kita Pak mengagung mau apa namanya mengurangi nilai tauhid kita kepada Allah. Tidak boleh apa-apa itu harus ke kuburan, meminta ke kuburan, tidak boleh. Itu dalam syariat kita dilarang. Boleh kita berziarah, tapi ziarah yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah ini kan banyak masyarakat kita keliru ini Pak. Yang praktek kedukun, itu masih banyak Pak. Bisa jadi ilmu belum sampai kepada mereka. Maka tugas kita Bapak, sampaikan dengan lembut dan kasih sayang. Sampaikan dengan ilmu, kemudian cara yang hikmah, cara yang lembut. Dan perlu juga diantara makna hikmah, kata para ulama, lihat siapa objek dan kondisi mendukung kita. Objek kita siapa? Artinya apa? Kata begini, tidak mungkin kita samakan cara berdakwah, pilihan kata, diksi bahasa kepada orang yang memiliki kedudukan besar di tengah masyarakat dengan orang yang biasa. Tidak mungkin sama diksi kata kepada orang tua dengan anak kecil. Sama tuh Pak. Rakyat kepada raja. Orang terpandang dengan rakyat biasa. Itu tidak sama Pak. Cara ini diajarkan oleh Nabi SAW. Iya, diksi ya. Maksudnya saya cara dan pilihan katanya berbeda. Kalau anak-anak kita berdakwah kenapa? Bisa jadi tajuk objek yang disampaikan sama. Mereka melakukan kesalahan sama anak kecil sama orang yang besar. Tapi cara menyampaikan berbeda. Benar Pak Tina? Anak kecil nih, pemani sebesar ikram atau mungkin lebih kecil dari ikram. Ya. Dengan orang yang sudah tua semisal saya gitu Pak. Itu sama kita cara mengingatkan. Berbeda ada Pak? Beda. Anak kecil mungkin bisa lebih dengan apa? Dengan berbagai pendekat, apa dengan berbagai kasih sayang, atau bisa terkadang perlu kita tekan sedikit, itu anak kecil. Iya. Tapi kalau orang besar nggak seperti itu, Pak. Nah, cara seperti ini termasuk ke dalam lingkungan hikmah, termasuk ke dalam wilayah hikmah. Maka Nabi SAW ketika praktek ini dilakukan oleh beliau, ketika beliau berdakwah kepada rakyat biasa dengan kepada orang pembesar, itu dibedakan. Ketika Nabi berdakwah kepada pembesar-pembesar dunia di kala beliau masih hidup, beliau mengirim surat tentang tauhid. Siapa yang dia dakwah, Pak? Heraklius di Roma, Raja Persia di Kisra di Persia, yang Iran sekarang, Irak atau Iran sekarang itu Persia dahulu. Rajanya menyembah selain Allah SWT. Kemudian Raja Bahrain, Raja Muqawqis di Mesir, kemudian juga Raja Yaman. Itu yang beliau masing-masing dikirim surat, Pak. Ya, sekretaris beliau mengirim surat. Apa intinya? Intinya mengajak kepada ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wahai kalian, hendaklah kalian mengikuti jalan yang sama, yaitu menyembah Allah semata dan tinggalkan segala bentuk kesyirikan yang kalian lakukan. Iya, asli kita selamat, masuk Islam kalian akan selamat. Nah, gitu. Tapi meskipun poinnya, objeknya itu sama, Pak, tidak ada berbeda. Beliau memulai dengan apa? Dengan kalimat yang pengagungan terlebih dahulu. Apa kata beliau? Ila azimir-ruh Heraklius. Heraklius. Surat ini dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ditujukan kepada siapa? Azimir-ruh, kepada pembesar bangsa atau masyarakat Romawi. Berarti apa? Beliau mengatakan azimir Rum. Beliau tidak menggunakan kata, wahai orang musyrik, tidak. Walaupun dia musyrik, tapi tetap bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa hikmah, pengagungan. Sehingga ada beberapa orang yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam ketika itu, namun kebanyakan mereka menolak, cuma menolak dengan cara yang baik. Ya, ada yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW, ada juga yang merobek surat beliau seperti Raja Persia. Ala kulli hal, hampir 80% dari hasil surat beliau sebagian ada yang masuk Islam dan sebagian menolak dengan lembut, akan diberikan hadiah. Apa yang ingin disampaikan teman-teman? Kata para ulama, inilah cara Nabi. Hikmah ketika berdakwah, perhatikan siapa objek dakwah. Jadi kalau orang besar, tak sama Pak. Bedanya kalau dengan orang-orang yang memang masih bodoh, masih belum orang kampung, ini caranya lembut Pak. Ada orang Badui ketika masuk masjid, Nabi dan para sahabat duduk, langsung kencing di masjid. Kira-kira gimana tuh? Ini orang Badui ini. Orang yang kesehariannya dengan gembalaan domba. Dengan hidup yang keras. Tidak sempat mungkin mendengarkan ilmu kajian-kajian ilmiah, dakwah-dakwah safari. Itu sudah biasa. Nah ketika masuk masjid, dia niatnya baik. Cuma kencing dalam masjid. Apa yang dilakukan para sahabat? Naik hitam mereka. Nabi tidak.
Nabi mendakwahi, tolong diam kalian, ambil sekali jangan diteriakin dia. Saya kalau diteriakin Pak, kemana-mana nanti kencingnya kan. Maka Nabi berdakwah dengan hikmah. Itu kesalahan. Tapi Nabi tetap meluruskan dengan cara baik. Ambil air, siram, kemudian panggil, wahai Badui, ini masjid ini. Masjid ini tidak layak kecuali untuk apa? Untuk tempat beribadah. Maka tidak boleh kencing di masjid. Lembut kan Pak? Sekali. Nah gitu. Nah, apa yang kita sampaikan teman-teman? Pendekatan di zaman kita sekarang, berdakwah perlu dengan kelembutan. Perlu dengan apa? Kelembutan. Kebenaran itu Bang, sebenarnya ternyata pahit di sisi manusia. Maka kita perlu untuk mengolesnya dengan cara yang lembut, cara yang baik. Tapi bukan berarti kita memaknai hikmah harus harus senyum-senyum, kapan perlu jangan gak boleh menyebutkan titik terang kesalahan, itu enggak juga Pak. Karena kata hikmah ini, mana dalam manusia dalam memahami hikmah ada tiga. Pertama, ada yang memahami hikmah itu memang hikmah itu tidak ada sama sekali dalam dakwah. Jadi apa yang salah, antam. Ya. Mabuk, kafir, berzina, kekal dalam neraka. Tempat maksiat dihancurkan. Kemudian ada. Padahal dia bukan putusan pemerintah. Nah ini kata hikmah tidak benar nih Pak. Dia mengatakan tidak ada hikmah dalam dakwah. Yang namanya maksiat itu semua di bumi hanguskan dari muka bumi. Benar. Kita sepakat itu. Tapi caranya tidak seperti itu juga. Orang yang semuanya harus dibabat habis. Seperti ormas-ormas yang ada di sebagian negeri kita, ya kan? Atau sebagai kelompok-kelompok khawarij yang ISIS dan semisal, itu kan pemahaman itu Pak. Nggak ada mereka kena hikmah. Ya. Yang berlawan dengan mereka oposisi sembelih, bunuh, bantai. Nah, ini kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua, yang terlalu bunuh dengan hikmah. Sehingga dengan kata hikmah tadi, mereka tidak memperhatikan, yang penting kita perlu dakwah hikmah. Terus gimana Pak? Ya kalau dakwah, kita ikuti dulu iramanya yang salah itu dulu. Kalau dia mabuk, kita mabuk pula dulu. Duduk dengan mereka. Yang merokok, ya merokok pula dulu. Mereka melakukan perdukunan, kesyirikan, ya kita mampir pula di sana dulu. Iya. Jadikan Anda bagian dari mereka dahulu. Apa yang mereka lakukan pula. Setelah itu baru sampai. Gak benar gitu Pak. Gak ada gitu. Itu bagian dengan memahami hikmah. Yang benar adalah pertengahan. Kita perlu lembut dan tekanan, namun perlu juga terang dan tegas dalam menyampaikan kebenaran. Jangan bikin abu-abu Pak. Jangan bikin abu-abu. Baik, ini pesan yang pertama. Faedah yang kedua. Kemudian faedah ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, setelah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sampaikanlah kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Perlu adanya penjelasan. Ini ayat ini, penggalan ini mengajarkan kepada kita bagaimana berdakwah kepada orang yang cenderung berbuat kesalahan, ya, tetapi mereka masih memiliki nilai 50-50, Pak. Artinya dia berada di lingkungan yang jahat, lingkungan syaitan umpama. Tapi kalau dia kenal dengan kebenaran, ada kemungkinan dia masuk kembali kepada kebenaran. Cara berdakwah kepada orang ini Pak, perlu sampaikan hujah yang terang. Iya, bahasa-bahasa yang baik, keterangan yang terang, jelas. Jangan jelimet. Sampaikan keterangan yang jelas dan terang. Gitu. Wal mau'izati al-hasanah. Nasihat yang baik. Terkadang Pak, nasihat yang baik itu ketika disampaikan dari hati yang jujur. Kemudian disampaikan pula kepada orang yang hatinya kosong, namun dia benar-benar haus terhadap kebenaran. Selama ini kebenaran disampaikan. Orang itu sering Sering peluk. Sering nyambung. Banyak saudara kita yang terjebak dalam maksiat, kesalahan, bahkan bertahun-tahun tidak sholat, ya. Ketika sampai kepada mereka kebenaran, mereka sadar, oh ya, saya ternyata salah. Tidak berjilbab. Ada seorang ustaz yang saya pernah dengar, dia punya sepupu, mana sepupunya ini sudah tua, mungkin hampir 50-an lah, perempuan, nggak pakai jilbab. Tapi karena kita orang plus 62 kan biasanya segan itu tinggi. Ya, mau cerita hal-hal seperti kan segan. Apalagi sepupu kita nih, lebih tua pula pada kita, kakak kita kan. Jadi satu kali ketika diajak jalan, di tengah perjalanan safar gitu kan, dibiayai ongkos dan semuanya, dia tanya, Kak, kalau boleh tanya, kakak kenapa sih belum mau berjilbab? Karena saya udah kepala 5 ini. Apa katanya? Dek, sebenarnya kakak itu nggak punya jilbab kecuali satu. Kecuali satu jilbab. Miskin. Jadi kalau kakak mau pakai jilbab sekarang, sehari nanti harus cuci dulu, tunggu dulu, baru apa? Maka sering keluar tuh tidak pakai jilbab. Saya tidak pakai jilbab.
Karena dai tadi dia apa? Makanya dibelikan jilbab satu atau dua, kemudian diberikan kepada sepupunya, dan semenjak itu dia berusaha untuk menjaga aurat. Coba perhatikan Mbak, bagaimana bagaimana ketika kita menyampaikan nasihat yang baik kepada orang yang sebenarnya membutuhkan, tapi dia tidak belum mampu untuk melaksanakan. Akhirnya sampai pesan itu ibarat orang yang kehausan, terus tiba-tiba nemu oase, ya, apa air yang segar, klop nyambung. Kenapa? Nasihat yang baik. Sampaikan dengan baik. Kenapa belum berjilbab kak? Kan pada sudah kepala lima, jilbab itu adalah wajib. Cara menyampaikan baik kita diterima. Di sana banyak orang-orang yang belum sholat, Pak. Ya, belum terpanggil hatinya untuk sholat. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita lakukan pendekatan. Ya, bukan langsung di justice, tidak, tapi lakukan pendekatan. Sholat itu adalah kewajiban, kunci surga dengan sholat. Khawatir kita nanti kalau mati belum sempat sholat, itu diancam dengan ancaman yang berat. Ini namanya apa, Pak? Mungkin sana. Pesan-pesannya baik, sesuai dengan rambu-rambu syariat. Nah, ini perlu untuk kita pakai. Sama ketika apa? Ketika berdakwah. Kemudian ketiga kata Allah, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah manusia itu mereka itu dengan cara yang baik. Debat untuk siapa, Pak? Untuk tipe orang yang membangkang. Kebenaran sampai kepadanya dan dia tahu itu kebenaran, tapi justru dia masih berada kekeh di atas posisinya, bahkan dia menantang. Maka orang seperti ini perlu kita debat, Pak. Debat. Tapi ingat, bukan debat kusir. Kata para ulama, yang perlu dilakukan adalah debat dengan cara yang baik. Yang baik, benar-benar untuk menampakkan kebenaran. Kata-kata yang dipilih, jangan menyudutkan dia, tapi benar-benar untuk mengangkat apa? Mengangkat kebenaran, agar kebenaran itu sama-sama dikenali. Itu tujuannya, Pak. Itu adalah tujuan terbesar. Jangan justru kita ujuk-ujuk berdebat, tapi untuk menampakkan saya yang paling benar, tidak. Tapi untuk menampakkan kebenaran. Kita ingin, senang sekali jika manusia ini kenal kebenaran, mereka berada di posisi itu. Kita senang. Ya. Dan ini, semua ini, Pak, adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Ya, karena dakwah ini tidak hanya ditopang oleh satu orang. Setiap kita bisa mengambil peran ini masing-masing. Ya. Tidak harus dakwah itu bagi ustadz yang duduk di podium, duduk di mimbar-mimbar, undang ke sana ke sini ceramah, atau di di tablik-tablik akbar. Tidak. Dakwah ini, Pak, bisa kita sampaikan di mana saja selama hal itu memungkinkan. Ya, Pak? Jadi dakwah ini yang kita lakukan ini, Pak. Kita duduk di masjid bersama-sama, bikin flyer, Abu Ikram menyebar flyer, kemudian kita hadir bersama-sama. Ini adalah sebagian kecil dari dakwah. Dan dakwah itu tanpa batas. Tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu dan tempat. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah sebutkan bagaimana kinerja dakwah beliau, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Karenanya lepas maghrib menjelang Isya, Pak Isya tutup, dah kayak itu. Nanti bukan depan lagi. Nah, ini secuil kecil, hamat kecil di antara dakwah-dakwah yang ada. Maka dari itu kita tidak mencukupkan dakwah di sini saja, tidak. Semua kita bisa menjadi dai sesuai dengan kemampuan. Kalau orang yang ahli batil, orang kafir, mereka juga mengajak dengan cara mereka, mengajak dengan sembunyi-sembunyi, mengajak dengan terang-terangan, bahkan mengajak dengan sikap mereka, dengan tontonan mereka, cara berpakaian mereka, baju seksi, you can see, datang ke negeri-negeri kaum muslimin. Lama-lama di sana ditiru oleh anak muda. Laki-lakinya pakai anting, anak-anak muda muslim pakai anting pula. Laki-lakinya bertato, orang Eropa ya, datang kafir datang ke Indonesia pakai tato di sini, tato elang atau tato Garuda, di sini tato kobra. Tiru pula anak-anak muda kita. Rambutnya kuning karena memang dari sononya kuning, Pak. Nah, kita orang Indonesia juga tiru-tiru kuning. Akhirnya apa? Kurang cocok ya. Perempuannya baju-baju you can see. Anak-anak kita tidur. Kenapa? Mereka berdakwah walaupun lisannya tidak berbicara, tapi mereka berdakwah dengan apa? Dengan cara, dengan gaya. Nah, gitu. Nah, kita sebagai muslim juga demikian. Semua kita memiliki peluang untuk berdakwah. Dengan cara apa, Pak? Dengan andil yang Allah beri kemampuan untuk kita. Bapak berdakwah kepada anaknya. Diajarkan anak-anak. Kalian perempuan yang sudah beremaja balik, saatnya kita tutup aurat.
Anak laki-laki jaga pergaulan, jangan merokok, perhatikan sholat, ya, agungkan selalu Allah dalam hati Anda, tawakal kepadanya, jangan melakukan kesyirikan. Ini dakwah loh, Pak. Dakwah. Ya. Perhatikanlah hari ini pergaulan anak-anak muda kita. Rusak luar biasa. Kerusakan itu ada pada kita. Aib itu ada pada kita. Anak-anak muda kita coba hari ini kehilangan arah, Pak. Anak muda kita, perhatikan di hari kehilangan arah. Sedikit anak-anak muda kita yang mampir di pelataran-pelataran kebaikan. Yang mainnya mana, Pak? Manggung. Manggung di sana, joget-joget di sini, joget-joget tak keruan. Perbuatan-perbuatan remeh temeh yang rendah, itu yang mereka lakukan. Ya, anak-anak muda kita. Nah, ini kenapa demikian? Karena hilangnya peran dakwah. Kadang kita dakwah itu Pak hanya melingkupi tempat tertentu. Kapan dakwah? Tabligh apa? Kapan dakwah? Kalau mengundang ustaz dari Indonesia ke sini melalui Auqaf. Kapan dakwah? Kalau ada flyer disebar oleh Abu Ikram. Kapan dakwah? Kalau ada nanti perkumpulan di rumah-rumah. Hanya itu dibatasi itu. Ketika kita melihat kemungkaran di luar, lebih banyak tutup mulut. Karena kita mampu untuk mencegah. Iya. Siapa yang akan menjamah mereka yang belum sempat ke sini? Kalau rumah-rumah, posisi di tempat-tempat yang yang sudah kita sepakati, ya wajar itu orang yang sudah memang ingin mencari ilmu. Ini kan hadir berapa orang nih Pak? Paling sekitar 12 orang ya. Mana yang lain? Siapa yang akan menjamah kawan-kawan kita? Siapa yang akan menyampaikan kebenaran kepada mereka? Sebenarnya mereka musuh begitu banyak. Aliran-aliran kesesatan, ideologi yang menyimpang begitu menjalar di media-media sosial. Jangan rasa aman Pak, tidak. Inilah pentingnya kita peranan dakwah. Ya. Maka kalau saya juga mengkritik ya, saya juga memiliki cara pandang. Jadi cara pandang barangkali ini salah atau benar, tapi menurut saya juga kurang respect atau kurang setuju terhadap kritikan-kritikan umpama ada ustaz kita yang ceramah buka majelis di masjid, tapi dia juga buka majelis umpama dia hadir di dakwah-dakwah simposium, dakwah di hotel, dikumpulin orang-orang kaya, kemudian mungkin para artis ya, kelompok artis, dakwah ustaz itu berdakwah ke sana. Jadi sampaikan kebenaran, tapi dengan ala circle mereka. Mungkin di tempat yang mewah, mungkin berbayar gitu. Hal ini cocok tak, Pak? Cocok, tidak masalah. Justru itu terkadang diperlukan. Kenapa? Karena ini circle dakwah, objek dakwah ini bukan orang seperti kita, Pak. Orang yang seleranya tinggi. Orang yang artis-artis, para pejabat-pejabat, itu perlu untuk dijangkau ke sana. Mau datang ke masjid, kapan mereka buru-buru ke masjid? Style-nya style hotel, Pak. Style-nya style yang tinggi. Nah, siapa yang akan menjangkau itu? Perlu kita sepedai. Memang yang terbaik dakwah itu adalah menunggu bola untuk memuliakan ustaz. Tapi terkadang sandai sesekali penuh menjemput bola. Dan ini dibutuhkan. Ala kulli hal ini sebagai pesan ringkas terkait dengan dunia dakwah. Masih banyak hal yang lain yang perlu kita bicarakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mewakili dan bermanfaat untuk saya dan siapapun dari saudara kita kaum muslimin yang mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita sebagai ibadah isinya, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin untuk kembali ke jalan dakwah di atas dakwah yang jalan yang benar, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih banyak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.